Hai, selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Yuk, dengerin aku bercerita. Diriku ialah seorang atlet, dan aku terpilih untuk mewakili kotaku mengikuti kejuaraan nasional yang berada di kota Jakarta. Kejuaraan nasional itu tingkat pelajar dari SD, SMP, bahkan SMA. Dikelompokkan sesuai umur yang ditetapkan. Saat itu aku masih duduk di kelas 1 SMP. Aku mewakili kota kelahiranku, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Rizky. Setelah terpilih seleksi, seminggu kemudian tim Jawa Tengah berangkat ke Jakarta dengan mengendarai minibus. Betapa senangnya diriku. Sekian lamanya aku berlatih dari kelas 5 SD sampai sekarang terpilih mewakili daerahku. Dan ini adalah pengalaman pertamaku mengikuti kejuaraan nasional sambil melihat kota Jakarta. Maklum, ini adalah pertama kalinya aku menyambangi kota Jakarta. Aku memiliki sahabat bernama Leno. Dia adalah sahabat sejak aku masuk klub olahraga itu. Senangnya kami karena kami berdua sama-sama lolos seleksi. Tim Jawa Tengah berangkat 14 orang, termasuk 1 pelatih dan 2 official. Ketika sampai di Jakarta, kita menginap di sebuah wisma. Wisma itu memiliki 2 lantai. Tim kami mendapat kamar bangsal di lantai 2. 1 kamar berisi 4 kasur bertingkat. Tim kami menempati 2 kamar. Tapi anehnya, kenapa di dalam kamar terdapat lukisan yang begitu besar? Lukisan itu bergambar pewayangan. Jika biasanya penginapan lain, lukisannya bergambar pemandangan atau hal indah yang lain. Tapi di wisma ini, mengapa gambarnya mengerikan? Aku ke bagian tempat tidur, satu dipan dengan Leno. Aku yang atas, dia di dipan bawah. Aku agak kurang suka karena harus memanjat dulu bila mau tidur. Setelah semua membersihkan diri dan makan malam, kami disuruh untuk tidur dan beristirahat, karena di pagi harinya kami harus sudah bangun dan berlatih ringan untuk bersiap menghadiri kejuaraan tersebut. Di saat aku mulai terlelap, ku dengar ada suara teriakan. Ternyata kakak seniorku yang berteriak. Semua yang ada di kamar terbangun oleh teriakan itu. Karena saking kerasnya dia berteriak. Kulihat jam menunjukkan waktu dini hari. Tepatnya masih jam 2 pagi. Ternyata kakak seniorku berteriak karena melihat lukisan itu, matanya berkedip. Dia melihatnya setelah buang air kecil dari toilet dan mau kembali ke ranjangnya lagi. Kami yang mendengarkan ceritanya juga sempat heran. Lalu kami mencoba menenangkannya. Setelah keadaan kembali kondusif, kami melanjutkan tidur kembali. Keesokan paginya, kami berjogging ringan di halaman wisma. Lalu, sahabatku mengeluh. Dia kurang enak badan. Aku pikir mungkin karena kita semua kurang tidur karena kejadian semalam.
Jam 9 pagi kita sudah siap berangkat ke GOR. Jarak GOR dari Wisma yang kami tempati tidak terlalu jauh. Hanya 15 menit dengan menaiki minibus yang kita bawa dari Jawa Tengah. Pertandingan berjalan lancar. Semua tim Jawa Tengah menang di babak pertama. Kecuali sahabatku. Kasihan, dia kalah. Mungkin karena badannya yang kurang fit. Tadi pagi dia mengeluh badannya lemas dan kepalanya berkunang-kunang. Sesampainya di Wisma, dia langsung menuju kasurnya dan tertidur. Kasihan dia. Apakah dia sedih karena kalah? Ku tepuk kakinya, ku panggil namanya. No, mandi dulu sebelum tidur. Aku kaget. Begitu ku sentuh dia, badannya panas sekali. Cepat-cepat aku memanggil official di kamar sebelah. Kami semua panik karena Leno tampak amat sangat lemas. Ketika dia ditanya, hanya bisa membuka mata sebentar, lalu terpejam lagi. Akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Aku ikut menemani bersama kakak official, Kak Sony namanya. Dokter mengatakan, kondisi sahabatku itu sangat drop, sehingga dia harus menginap di rumah sakit. Aku disuruh pulang ke Wisma bersama bapak supir. Leno ditemani Kak Sony yang menginap di rumah sakit. Begitu sampai di Wisma, aku tak kunjung bisa tidur. Aku memikirkan bagaimana keadaan temanku itu. Kasihan dia, tidak bisa ikut kompetisi. Tanpa ku sadari, aku melihat ada orang mondar-mandir di depan jendela. Tidak kelihatan dia laki-laki atau perempuan, karena yang tampak hanya bayangan dari balik gorden saja. Kulirik jam dinding, sudah jam 11 malam. Kupikir, wah ramai juga Wisma ini. Jam segini masih banyak tamu yang datang. Padahal Wisma ini terletak di pinggiran kota, sehingga masih banyak pohon besar dan tinggi di dekat area Wisma. Hari berikutnya seperti biasa, kami melakukan olahraga pemanasan ringan di luar Wisma. Jendela kamar kami kelihatan dari tempat kami olahraga pemanasan. Aku menyadari, kami menginap di lantai 2. Mana mungkin ada orang mondar-mandir jalan di depan jendela yang setinggi itu semalam. Sesampainya di GOR, aku pun tidak lagi memikirkan Wisma itu, karena aku fokus dengan pertandingan. Dan juga aku masih kepikiran kondisi sahabatku. Seperti dugaan, hari ini tim Jawa Tengah kalah. Entah karena kemampuan kami yang kurang, entah karena memikirkan teman kita yang sakit, atau entah karena gangguan-gangguan yang ada di Wisma. Begitu kalah, kita tidak berlama-lama di GOR itu. Kita lalu pulang untuk menjenguk teman kita yang ada di rumah sakit. Kulihat kondisinya sudah membaik, mukanya tak lagi pucat, dan badannya sudah pulih, tidak lemas seperti kemarin. "Hai, gimana kabarmu?" tanyaku padanya. Dia pun menjawab, "Aku sudah sehat." Lalu pelatihku bertanya kepada Kak Sony, official yang menunggu dia di rumah sakit. Kata dokter, dia sakit apa?
Katanya kurang cairan, ini sudah habis infus 4. Anaknya juga sudah sehat, jawab Kak Sony. Hah? Kurang cairan? Tapi kenapa kemarin seakan-akan kayak mau mati? Badannya sudah lemas banget. Ditepuk-tepuk sudah tidak bisa bangun, tidak ada respon. Tanya pelatihku lagi. Kak Sony menjawab, entahlah, tapi dari hasil pemeriksaan, semua tidak ada yang aneh. Tensi, gula, kadar oksigen, semua normal. Jam besuk pun sudah berakhir. Kita diharuskan sudah keluar dari kamar pasien. Karena kondisi temanku ini sudah pulih, dia sebenarnya sudah diperbolehkan pulang. Tapi ketika dia mendengar dia boleh pulang, dia menangis jadi-jadinya. Dia memohon kepada pelatih agar diizinkan menginap lagi di rumah sakit untuk malam ini. Dan baru keluar besok sembari tim Jawa Tengah pulang ke rumah. Dia seperti amat ketakutan. Dia benar-benar tidak mau kembali dan bermalam ke Wisma itu lagi. Sesampainya di Wisma, waktu sudah sore. Kami lanjut packing barang-barang dan perlengkapan kami masing-masing. Karena besok pagi kita sudah check out. Tidak lupa aku juga mengemasi barang-barang Leno karena dia masih ada di rumah sakit. Setelah makan malam, kita semua langsung bersiap tidur. Karena mata ini rasanya amat sangat mengantuk. Dan ini merupakan malam terakhir kita tidur di Wisma ini. Ketika kita semua sudah tertidur, aku mendengar suara gaduh. Sumbernya dari luar kamar. Suaranya ada orang saling ngobrol dan suara berlari-larian. Ternyata teman-teman sekamarku juga ikut terbangun. Setelah kita saling pandang, kita memutuskan untuk keluar mengecek kondisi lorong Wisma itu. Setelah pintu kamar terbuka, ternyata di luar kamar sudah banyak orang. Kegaduhan itu berasal dari kamar lain, tepatnya kamar yang berjarak 2 kamar dari kamar kami. Kondisi di luar cukup ramai, karena pengunjung kamar lain di Wisma itu juga pada keluar penasaran. Kamar itu merupakan kamar bangsal juga. Kamar itu juga diisi atlet yang berkompetisi sama dengan kompetisi olahraga yang aku ikuti. Tapi mereka berasal dari Jambi. Kulihat ada salah satu atlet di sana yang tak sadarkan diri. Teman-teman dan pelatihnya tampak kebingungan mencari bantuan. Ketika ku intip kamarnya, kondisi anak itu persis sama seperti Leno kemarin. Lemas dan tak bisa apa-apa. Anehnya, penyakitnya seperti tiba-tiba saja terjadi. Karena sebelumnya dia tampak sehat-sehat saja. Tapi kondisi anak itu lebih parah. Kulihat darah keluar dari mulutnya ketika dia terbatuk-batuk. Ketika kulihat isi kamarnya, aku amat sangat kaget. Di dindingnya terdapat lukisan itu. Lukisan yang persis sama seperti yang ada di kamarku. Ketika resepsionis sudah berhasil mencarikan ambulan, diangkutlah anak itu memakai tandu oleh petugas medis yang datang. Karena Wisma ini tidak ada lift, petugas medis itu pun agak kesulitan ketika menuruni tangga.
Untungnya teman-teman atlet yang lain dengan sigap membantu dengan cara memeganginya supaya badannya tidak melorot dari tandu. Ketika aku ikut memeganginya, badannya panas, persis seperti gejala Leno ketika dia sakit kemarin. Setelah dia dinaikkan ambulan, kami semua kembali ke kamar masing-masing. Kuperhatikan kamarku. Ternyata lukisan itu sudah tidak ada. Aku tidak menyadarinya dari tadi. Mungkin karena fokus berkemas dan kecewa karena tim kami kalah. Aku bertanya pada teman-teman sekamarku, di mana lukisannya? Kakak seniorku menerangkan kalau dia mengadukan kepada pelatihku tentang kejadian saat dia melihat lukisan itu berkedip. Pelatihku mengamati lukisan itu. Dia lalu meminta pihak Wisma untuk melepas lukisannya. Dan saat sahabatku dilarikan ke rumah sakit, lukisan itu dilepas. Aku tidak menyadarinya karena terlalu banyak kejadian aneh yang mengganggu. Apakah lukisan itu dipindah ke kamar atlet Jambi? Aku tidak tahu. Yang kulihat, lukisan itu sama dan identik dengan yang awalnya ada di kamarku. Hari pun sudah pagi. Setelah sarapan, kita semua membawa perlengkapan dan barang-barang kita ke atas minibus. Kita sudah siap untuk pulang ke kota kami. Tidak lupa, kami menjemput Leno dan Kak Sony di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata mereka sudah menunggu di lobi. Sahabatku Leno tampak sangat sehat, seperti tidak habis sakit dan dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit yang sama, kita bertemu dengan pelatih dari kota Jambi yang atletnya sakit semalam. Kita pun menyapa dan berniat menjenguk atlet yang sakit itu sebelum pulang. Tapi pelatih itu tampak sedih. Dia lalu berkata kalau atletnya tidak tertolong nyawanya. Kami semua terkejut. Ketika kita sudah naik lagi ke minibus, pelatihku memberitahu kalau di dalam lukisan itu ada penunggunya. Dan penunggunya adalah pesugihan pemilik Wisma. Pesugihan itu disuruh mencari makan sendiri lewat pengunjung Wisma yang menginap. Dan korbannya seringkali anak-anak. Makanya Wisma itu memberi diskon pada tamu Wisma yang masih pelajar. Maklum, pelatihku mempunyai indera keenam. Dia bisa melihat yang kita tidak bisa lihat. Leno menceritakan, ketika dia tidur di Wisma itu, dia merasa ada yang menindih dan duduk tepat di perutnya. Dia mau bangkit, tapi tidak bisa. Seakan energinya terserap. Dia hanya bisa melantunkan ayat-ayat suci di dalam hatinya. Katanya, untung dia aku bangunkan. Dan aku langsung mencari bantuan. Kalau terlambat, bisa-bisa dia yang meninggal seperti atlet Jambi itu. Dia menambahkan, tapi ketika dia dibawa ke rumah sakit, gangguannya sudah tidak dia rasakan. Makanya di malam terakhir dia tidak mau tidur di Wisma itu lagi, karena takut kejadian itu akan menimpanya. Dan pelatihku berkata, bayangan yang kulihat
orang mondar-mandir di depan jendela adalah pesugihannya yang sedang mencari mangsa. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya aku lebih semangat buat membacakan cerita yang lain. Bye-bye.